Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Widya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini untuk PKWU kelas 11 di semester 2. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Jadi kali ini kalian akan memahami bagaimana sistem produksinya dan kalian manfaatkan sumber daya daerah yang ada di sekitar kalian. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai jenis makanan internasional. Jadi sebelumnya kalian sudah mengetahui apa saja makanan internasional. Jenisnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu makanan kontinental. Makanan kontinental yaitu makanan yang berasal dari benua Eropa. Dan yang kedua yaitu makanan oriental. Kalau oriental, makanan yang berasal dari benua Asia. Jadi di background gambar sendiri itu ada dua jenis mie, tapi yang satu mie oriental, yang satu mie kontinental. Mie kontinental ini contohnya spaghetti, dan yang oriental yaitu mie ramen. Kalau spaghetti itu dari Italia, sedangkan ramen dari negara Jepang. Selanjutnya mengenai susunan menu makanan kontinental. Jadi makanan kontinental itu ada susunannya, yaitu yang pertama appetizer, dan yang kedua yaitu main course, sedangkan susunan yang ketiga yaitu dessert. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu appetizer. Apa itu appetizer? Appetizer yaitu makanan pembuka atau makanan yang dihidangkan di awal. Jadi kalian lihat contohnya itu makanan appetizer. Nah, appetizer merupakan penghantar untuk menikmati hidangan utama. Jadi appetizer ini porsinya masih kecil ya. Karena hidangan utama yaitu makanan berat, sedangkan appetizer baru hidangan utamanya. Nah, berfungsi untuk membangkitkan selera makan. Karena dengan appetizer ini menggugah selera makan kita. Setelah kita makan appetizer, kita akan ingin menikmati yang lebih banyak lagi di hidangan utamanya. Nah, appetizer hendaknya memiliki rasa enak, menyegarkan, pedas, dan berukuran kecil. Nah, ini kan ukurannya kecil-kecil. Nah, itu ada gurih pedasnya. Biasanya juga bisa dibuka dengan makanan yang menyegarkan. Lalu yang kedua yaitu main course atau makanan utama. Nah, kalian bisa lihat contoh gambarnya. Makanan utama itu lebih lengkap ya. Nah, hidangan pokok dengan susunan menu lengkap. Terdiri dari sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, contohnya ini sumber karbohidratnya kalau di gambar ini berasal dari kentang. Lalu sumber protein dan lemak berada di dagingnya. Lalu sumber vitamin dan mineral itu berada pada kandungan di sayurannya. Nah, itu ada contohnya, ada brokoli, ada timunnya, ada apa itu? Jamur ya, jamur. Jadi lengkap pada main course. Kita lanjut pada menu yang ketiga yaitu dessert. Dessert yaitu makanan penutup. Nah, dessert merupakan hidangan penutup setelah kita makan makanan pembuka, lalu di main course-nya, di hidangan utamanya, sekarang dessert. Dessert yaitu fungsinya untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Jadi dessert ini berfungsi untuk menetralisir lidah setelah kita makan hidangan utama, lalu kita tutup dengan makanan yang berselera manis yaitu di dessert untuk menetralisir lidah kita. Nah, dessert juga disebut sebagai pencuci mulut dan umumnya rasanya manis. Kenapa disebut pencuci mulut? Ya karena dessert ini fungsinya untuk menetralisir lidah. Berarti kan lidah kita dicuci dengan yang manis-manis.
Nah, itu contohnya ada makanan cake ya, ada cake. Tentunya rasanya manis. Nah, dessert di sini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama hot dessert. Hot dessert, hot berarti panas ya, dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius. Contohnya seperti tadi berarti termasuk hot dessert ya, cake dan pancake. Lalu yang kedua cold dessert. Cold berarti dingin, dihidangkan pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Contohnya yaitu ada puding dan koktail. Sedangkan yang ketiga ada frozen dessert. Frozen berarti kan beku, dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. Contohnya es krim, sorbet, dan punch. Nah, ini contohnya, ini ada cake. Itu berarti hot dessert. Cold dessertnya di sini ada contohnya koktail. Koktail itu sejenis minuman, tetapi ada topping di dalamnya, seperti bisa diisi dengan buah-buahan, nata de coco. Nah, di situ ya ada contoh isinya buah-buahan. Lalu yang ketiga ini ada contoh dari punch. Punch itu seperti cake, tapi di dalamnya banyak varian isinya. Nah, di sini kan ada krimnya, ada buah-buahnya. Nah, tapi bentuknya sendiri itu seperti cake. Lalu kegiatan makan di wilayah Eropa itu ada beberapa kegiatan makan di sana. Jadi kalau di Indonesia itu ada yang namanya sarapan, makan siang, dan makan malam. Lah, disebut apakah kalau di Eropa? Nah, yang pertama itu ada breakfast. Seperti kalian tahu, breakfast artinya sarapan. Jadi memakan makanan berat, yaitu antara jam 6 sampai jam 9 kurang lebihnya. Lalu setelah breakfast jam 10-an itu ada brunch. Kalau brunch di sini berarti makan makanan ringan atau snack. Makanan yang ringan saja ya, tidak berat ya. Lalu jam 12 sampai jam 15 atau jam 12 sampai jam 3 sore itu ada lunch. Lunch itu makan siang. Jadi seperti breakfast, makanannya juga berat, hidangan utamanya itu berat. Lalu afternoon tea yaitu jam 4 sampai jam 6 sore. Dan yang terakhir ada dinner jam 7 sampai jam 8 malam. Jika afternoon tea itu berarti memakan makanan ringan seperti brunch, kalau dinner berarti memakan makanan berat. Selanjutnya teknik pengolahan makanan internasional. Yang pertama ada merebus. Merebus berarti memasak dengan menggunakan air yang mendidih. Lalu yang kedua ada mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Kalau mengetim itu berarti memasak menggunakan tempat dipanaskan dalam air mendidih. Yang keempat menggoreng berarti menggunakan minyak yang banyak. Lalu mencah, memasak menggunakan sedikit minyak. Sedangkan menyetup itu memasak makanan di atas api yang kecil. Sedangkan menyemur itu memasak makanan dengan lemak pada api besar. Menumis yaitu memasak dengan margarin atau mentega. Lalu memanggang yaitu seperti membakar ya, mengepan, ada memanir dan juga ada memarinir. Lalu memfasir, ada membardir juga. Selanjutnya memblansir. Lalu ada membuat kaldu juga. Jadi selain hal-hal sebelumnya ada membuat kaldu juga. Lalu memfilir, terus juga menggelasir, lalu mengentalkan, selanjutnya menjernihkan, mengocok, mendinginkan, dan yang terakhir menghidangkan. Jadi semua itu sudah pernah Bu Widya jelaskan pada video di semester 1 mengenai sistem produksi makanan khas daerah. Selanjutnya bahan kemasan olahan makanan internasional. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai fungsi kemasan.
Fungsi kemasan yang pertama yaitu memudahkan distribusi. Jadi dengan dikemas berarti kita membawanya akan lebih mudah. Lalu yang kedua, melindungi produk seperti kardus, plastik, itu kan untuk melindungi produk. Lalu daya tarik konsumen. Nah, sekarang itu banyak sekali jenis kemasan yang unik-unik. Hal ini untuk menarik daya beli konsumen. Lalu yang keempat yaitu persyaratan ekonomi, atau yang namanya kemasan berarti kan itu sebagai salah satu syarat dalam penjualan produk. Dan yang terakhir yaitu ada memperjelas ukuran dan bentuk produk. Seperti kalau di kemasan itu ada tulisan isinya, beratnya berapa atau jumlahnya berapa. Lalu sifat kemasan yang baik, yang pertama tahan terhadap udara. Hal ini untuk melindungi isi dari yang ada di dalam kemasan. Yang kedua, bersifat non-toksik dan inert. Maksudnya kemasan itu dapat melindungi dari bahan-bahan yang berbahaya di luar. Yang ketiga, kedap air, berarti tidak bocor ya. Bisa melindungi barang dari air. Lalu yang keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Nah, ini harus kuat, harus bisa menahan beban yang ada di dalam kemasan. Yang kelima, tahan terhadap panas, dapat melindungi barang dari panas. Dan yang terakhir yaitu mudah dibentuk dan harganya murah. Mudah dibentuk maksudnya bisa fleksibel dengan isinya, disesuaikan dengan isinya, dan harganya itu sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Lalu penggolongan kemasan. Nah, kemasan itu jenisnya apa aja? Yang pertama, berdasarkan frekuensi pemakaiannya ada kemasan sekali pakai atau disposable. Yang kedua, kemasan dipakai berulang kali atau multi trip. Berarti ini kalau berulang kali seperti galon ya. Lalu kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Contohnya seperti wadah-wadah biskuit. Itu kan bisa digunakan kembali oleh kalian ya. Lalu berdasarkan letak kemasan ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Hal ini sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya. Kalau primer yaitu yang paling dalam, sekunder itu di luarnya, sedangkan tersier di luarnya lagi. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan bahan kemas, itu ada kemasan fleksibel, contohnya ada plastik, kertas, ya mudah hancur. Lalu kemasan yang kaku seperti kayu dan gelas, dan kemasan semi kaku, yaitu contohnya botol. Berdasarkan perlindungan terhadap lingkungan, contohnya ada kemasan hermetis. Kemasan hermetis yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol. Lalu kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya seperti logam, kertas, foil. Dan yang terakhir, kemasan tahan suhu tinggi yaitu digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan dan sterilisasi. Lalu berdasarkan kesiapan pakai yaitu ada wadah siap pakai, contohnya botol, wadah siap dirakit, contohnya kardus makanan, lalu kemasan fleksibel, contohnya seperti plastik. Nah, sekian materi yang dapat Bu Widya sampaikan. Semoga apa yang Bu Widya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa kalian langsung tanyakan ke Bu Widya ataupun bisa melalui komentar di bawah ini. Bu Widya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.